Bapak pikir Ustadz tidak ada masalah rumah tangga? Oh, sekarang banyak sekali masalahku setelah banyak viral videoku. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Pura-pura pertama curhat. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini nasihat agama buat kedua mempelai. Bukan buat kita ini, tapi khusus kedua mempelai. Bukan nasihat dasat latif, tapi nasihat agama. Kalau dipegang, insya Allah, bukan hanya bahagia di dunia, insya Allah kumpul di akhirat nanti bersama Rasulullah minum di telaga Al-Kautsar. Pertama, adinda berdua, nikah luruskan niat. Ini dulu. Kalau Anda menikah karena salah niat, maka siap-siap kecewa. Maka Nabi katakan, nikahilah seorang wanita atau nikahi seorang lelaki karena 4 hal. 1, kecantikannya. Penting cantik. Kenapa? Karena dia hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang, dia lagi. Mau tidur, dia lagi. Sarapan, dia lagi. Jadi kalau jelek, pasti cepat ganti casing. Nikahilah seorang wanita atau lelaki karena keturunannya. Penting cari keturunan baik-baik. Tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Nabi Nuh, anaknya Kan'an pengkhianat. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi. Ibrahim alaihissalam. Jadi tidak boleh jadi prioritas. Yang keempat, kata Nabi, nikahilah karena agamanya, karena dengan agama kau akan mendapat semuanya. Mahasiswaku bertanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Nomor 1 mestinya. Saya bilang, betul dia agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, dia koma. Utamakan agama karena kau mendapat dengan agamanya. Ada orang cantik tapi akhlaknya kesurupan. Ada orang bagus akhlaknya, mukanya hancur. Ada lagi kaya tapi sifatnya jelek. Untuk mencari dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya pula, hafal Quran, 10 perempuan belum tentu ada 1. Kalaupun Anda mengetahuinya, tolong tunjukkan saya juga masih mau. Saya punya pengalaman soal menikah. Istri saya waktu itu saya tidak pernah kenal. Saya tidak pernah lihat wajahnya. Tidak pernah lihat fotonya. Saya kenal ibunya hari Ahad, Jumat saya lamar. Waktu orang bilang, ibunya bilang, lihat dulu anakku Ustaz. Saya bilang tidak penting, saya lihat mukanya. Kenapa? Saya lihat fotonya bapaknya di ruang tamu gagah. Mamanya cantik. Saya bilang tidak jauh-jauh lah dari sini. Karena pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Kenapa saya pilih mamanya cek waktu itu meskipun saya tidak pernah lihat? Karena dia penghafal Quran. Saya yakin kalau penghafal Quran pasti bersih hatinya. Kalau hatinya bersih, memancarkan wajahnya. Paling sial lah kita sudah dapat istri jelek, miskin, akhlaknya kesurupan. Aduh, wabillahi taufiq wal hidayah. Yang kedua, nasihat buat pengantin. Dinda berdua, dokter kan? Percayalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada orang bilang bahagia selalu, enggak, bohong. Pasti ada masalahnya. Ada yang bilang ibu-ibu di Makassar, Ustadz, bahagianya rumah tangganya itu. Saya bilang dari mana ibu tahu? Dia bilang, tahu wah Ustadz, Facebooknya, Instagramnya, romantisnya, baku peluk-peluk sama istrinya. Saya bilang, itu namanya Instagram. Pasti yang bagus-bagus nah pasang fotonya. Enggak mungkin yang baku tarik rambut, yang berkelahi nah video baru nah share di Instagramnya. Beleng-beleng itu namanya. Maka semua orang pasti punya masalah. Pak dokter, saya kasih contoh. Istri cantik. Pak dokter kira bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti di gedung kita ketemu. Pas sampai di gedung dia telepon, mana kok Pak? Enggak jadi saya bencret. Istri jelek masalah, istri cantik masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi. Makanya ada orang begitu meninggal istrinya, kawin lagi. Tapi jarang saya lihat perempuan meninggal suaminya kawin lagi. Bahkan perempuan biasa kalau meninggal suaminya ada yang sampai pingsan. Karena cintanya kepada suaminya. Tapi saya tidak pernah melihat ada laki-laki yang pingsan karena meninggal istrinya. Ya, nah semua orang punya masalah. Coba lihat adek, perjalanannya Pak dokter dengan kekasihnya yang jadi istrinya sekarang. Dulu apa masalahnya? Mau disuruh Kak sama itu Mbak Dela, Adela. Sudah disuka selesai masalahnya, mau dilamar.
Sudah dilamar, selesai dilaksanakan, diterima atau tidak? Sudah diterima, ada lagi budaya orang Bugis, ada namanya uang panai dan lain-lain sebagainya. Sudah diterima, penentuan harinya lagi. Sudah lagi diterima, hotelnya lagi. Sudah akad nikah seperti ini, selesai masalah. Mau lagi punya anak. Sudah punya anak, selesai masalah, mau punya rumah. Tidak akan pernah selesai masalah. Semua orang punya masalah. Anggota dewan, banyak masalahnya juga. Menepati janji-janji kampanye. Banyak sekali masalah. Ustadz, Bapak pikir Ustadz tidak ada masalah rumah tangga? Sekarang banyak sekali masalahku setelah banyak viral videoku. Kenapa? Banyak janda-janda yang curhat. Pura-pura pertama curhat. Ustadz, saya ada masalah Ustadz. Lama-lama dia bilang, Ustadz, saya butuh imam dalam hidupku Ustadz. Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangankan Anda yang hidup zaman milenial, dokter, Nabi saja punya masalah. Nabi, kurang apa Rasulullah? Allah persembahkan dunia dan isinya, kata Allah. Bendengetannya sabai kau Muhammad deu pancaji linoi. Andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan ini dunia dan isinya. Persembahan Allah kepada Nabi, dunia. Tapi apa Nabi tidak punya masalah dalam rumah tangga? Beliau difitnah dalam masyarakat. Bukan cuma difitnah, kalau kita cuma dibuli. Bukan dibuli, Nabi diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri. Dalam kesetiaan, Nabi pernah diuji. Fitnah Aisyah di Madinah selingkuh. Itu Nabi, apalagi kita. Maka pasti ada masalah. Bedanya, Nabi kalau ada masalahnya, dia tidak curhat di medsos. Nabi, Al-Quran mengatakan, Das'ad, Pak Dokter, Adelia, Mas Dana, ada masalahmu, kau dokter spesialis dulu. Kau punya klinik dulu, tidak. Das'ad ada masalahmu, kau profesor dulu, tidak. Allah cuma minta, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kau, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan itu masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau Allah yang janji, pasti. Apa rumusnya? Dua aja. Sabar, perbaiki sholatmu. Bapak ibu yang hadir di tempat ini, demi Allah, biar bapak profesor doktor, biar bapak ulama, penghafal Quran, tapi tidak sabar, rumah tangga susah bahagia. Resep itu paling tinggi, sabar. Saya bilang sama istriku, sama mamaku, dek nagaga kale pak disengel sak barae. Tidak ada mikale itu ilmu sabar. Biar kita hafal Quran, tinggi profesor dokter, kalau tidak sabar, susah menghadapi rumah tangga. Kenapa? Rumah tangga bukan menyatukan dua orang berbeda, tapi menyatukan dua keluarga. Dan ilmunya sabar. Tiba-tiba kita lihat istri tak suka ngomel, kelihatan semua aslinya. Sabar, maki mau media apa? Ini takdir. Tiba-tiba batul ketawa. Kan biasa waktu masih pacaran enak ngomongnya. Hati-hati sayang. Abang sudah tidur. Jangan lupa ya bang. Makan coklat dulu bang. Salam sayang selalu. Itu dulu waktu dipacari. Sekarang setelah menjadi istri dan ada anak. Tak hantu kakinya. Goblok. Dimana ku simpan matamu dong. Nah itu sudah keluar. Nah semua sudah kelihatan aslinya. Maka suburnya sabar. Yang kedua, perbaiki sholat. Maka rumah tangga yang baik. Kalau istrinya sibuk dengan kliniknya. Suaminya menelpon. Dek. Sabar. Kemudian sholat. Suaminya pergi cari nafkah. Istri di rumah mengingatkan. Bang, sudah azan. Tidak ada gunanya ini dunia kalau abang meninggalkan sholat. Itulah yang baik. Sabar, sholat. Poin ketiga. Kalian ingin bahagia. Rumusnya bukan mewah rumah. Kalau harta melimpah membuat bahagia rumah tangga, tidak ada orang kaya yang cerai. Kalau popularitas membuat orang bahagia, tidak ada artis yang saling mempermalukan di TV. Tapi resep kalau kalian mau bahagia, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma uff wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Secara garis besar, apabila kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu kelak, karena pasti beliau pensiun, pasti beliau tua, maka jangan sakiti mereka, jangan sianati mereka, jangan kau berkata kepadanya, saja dilarang. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Berkata-katalah dengan kata-kata yang mulia, bukan kata-kata yang baik, tapi kata-kata yang mulia. Adindaku berdua, saya sepanjang duduk, saya lihat semua tamu-tamu kehormatan. Ada menteri kurang lebih 3 orang. Ada tokoh-tokoh bidang hukum ada di sini. Politisi yang mengatur republik ini ada di sini.
Kira-kira apakah mereka hadir dan meluangkan waktu karena menghormati kedua mempelai? Bukan. Karena bapaknya yang mengundang, ibunya yang mengundang. Mana kalau kau mau undang saya? Belum tentu. Banyak orderan, bos. Tapi karena ini yang mengundang saya, Supriyansa, dan dia sebut bapaknya, siap sama-sama orang Pindrang. Kalau kedua mempelai, Adelia, Mas Dana, baru hari ini kita kenalan. Ini orang-orang yang hadir, orang-orang punya sibuk, tapi meluangkan waktu karena menghormati kedua orang tua. Itu dari acara. Lihat pula mewahnya ini. Luar biasa. Ini orang-orang terhormat, pengantin. Nih, Pak Ketua tadi, Ketua Golkar, Pak Menteri. Apa begini mewahnya waktu menikah dulu? Enggak, bos, di kampung. Iya. Nah, ini karena jasa ibu bapak. Bukan karena kalian dokter. Tapi ibu bapak berdua. Maka demi Allah, kau tidak akan mendapat bahagia dunia akhirat kalau kau menyakiti ibumu. Itu rumusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang perlu saya jelaskan. Ini pengantin banyak sekali budaya Bugis. Ya kan? Nah, ibu bapak itu ada kue khas Sulawesi. Namanya barongko. Ya kan? Apa itu barongko? Yang bapak-bapak ada di dalam itu, coba bapak lihat nanti. Dibungkus oleh daun dan isinya pisang. Apa itu barongko? Bahasa Bugisnya kalau dipanjangkan baraku mato laudoko. Artinya apa? Pisang di dalam, pembungkusnya daun pisang. Kita melihat kue-kue di toko, pembungkusnya daun, isinya ikan pepes. Tidak sesuai kan? Ini orang Bugis, apa yang ada dalam hatinya, itulah yang dia ucapkan. Apa yang dimiliki, itulah yang dipersembahkan. Maka wanita Bugis sangat mahal untuk diambil. Mana buktinya? Coba lihat budaya tadi. Coba lihat budaya tadi. Mau masuk ada 7 lapis. Dan wanita Bugis terhormat. Coba lihat akad nikah mungkin budaya lain. Ketika ijab kabul sudah ada istrinya di sampingnya. Padahal belum halal. Perempuan Bugis nanti setelah bapaknya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku tunai karena Allah. Sudah itu halal, ambil di kamarnya. Dan di mana diambil kalau perempuan Bugis? Di kamarnya bapaknya, tempat paling sakral dalam sebuah rumah tangga. Maka Pak Dokter, kalau mengkhianati istri, bukan cuma mengkhianati istrinya, tapi mengkhianati bapaknya dan keluarganya. Maka hati-hati kok.